Yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus Eskom MTI selaku dosen jaringan syaraf tiruan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Azah Umairov, dan rekan-rekan saya yaitu Rian Maulana Alvaro, Novia Anggi, Nurholis, dan Teresa Galuh Grimonia Wardani ingin mendemonstrasikan metode perseptron menggunakan Excel dan Google Colab. Di sini ada algoritma perseptron, yaitu 1. Inisialisasi semua bobot dan bias, umumnya W1 sama dengan B sama dengan 0. Tentukan laju pemahaman sama dengan alfa. Untuk penyederhana, biasanya alfa diberi nilai sama dengan 1. 2. Selama ada elemen vektor, masukkan yang respon unit keluarnya tidak sama dengan target. Lakukan 1. Set aktivasi unit, masukkan XI sama dengan SI 1 sama dengan 1 sampai dengan N. 2. Hitung respon unit keluaran net sama dengan sigma XI WI plus B. Dengan S net sama dengan 1 jika net lebih dari threshold. F net sama dengan 0 jika minus threshold kurang dari net minus hitung respon unit keluaran net sama dengan sigma XI WI plus B dengan F net sama dengan 1 jika net lebih dari threshold. Dengan F net sama dengan 0 jika minus threshold kurang dari net kurang dari threshold. F net minus 1 jika net kurang dari minus threshold. Kemudian yang ketiga, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan Y tidak sama dengan T. Menurut persamaan, WI baru sama dengan WI lama plus delta W I sama dengan 1 sampai dengan N dengan delta AW sama dengan alpha kali T kali XI. B baru sama dengan B lama plus delta B dengan delta B sama dengan alpha kali T. Kemudian, 3 hal penting dalam perseptron. 1. Iterasi dilakukan terus hingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya. Jaringan disebut sama dengan target jika jaringan sudah memahami pola. Iterasi tidak berhenti setelah semua pola dimasukkan seperti yang terjadi pada model Hebb. Kedua, pada langkah 2C, perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Keluaran jaringan tidak sama dengan target. Perubahan tersebut merupakan hasil kali unit masukan dengan target dan laju pemahaman. Perubahan bobot hanya akan terjadi kalau unit masukan tidak sama dengan 0. Yang ketiga, kecepatan iterasi ditentukan pula oleh laju pemahaman sama dengan alfa dengan 0 kurang dari alfa kurang dari sama dengan 1. Semakin besar harga alfa, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Akan tetapi, jika alfa terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar, sehingga pemahaman menjadi lambat. Di sini dapat dilihat tabel fungsi logika N dengan inputan bipolar X1 dan X2 dengan nilai biasnya 1 dan nilai targetnya min 1, min 1, min 1, dan 1, dan nilai alfanya 1. Pertama,
Kita inisialisasi terlebih dahulu bobot awal W1 dan W2, yaitu 0, W bias juga 0, dan threshold-nya 0. Selanjutnya, untuk menentukan net, dicari dengan rumus X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah W bias menghasilkan nilai 0. Karena nilai net sama dengan 0, sesuai F net, jika net sama dengan 0, maka F net bernilai 0. Karena nilai T tidak sama dengan F net, maka bobot perlu diubah. Jika nilai T sama dengan F net, maka bobot tidak perlu diubah. Untuk menghitung perubahan bobot, delta W1 dengan rumus alfa dikali T dikali X1, maka hasilnya 1. Delta W2 dengan rumus alfa dikali T dikali X2, maka hasilnya 1. Delta bias dengan rumus alfa dikali T. Selanjutnya, untuk menghitung bobot baru W1, yaitu dengan menjumlah W0 dengan delta W1 menghasilkan 1. W2 dengan menjumlah W0 dengan delta W2 menghasilkan 1. W bias dengan menjumlah W bias dengan delta bias menghasilkan min 1. Dan untuk data kedua sampai data keempat, seperti perhitungan data pertama. Di sini dapat dilihat nilai target tidak sama dengan F-net, maka iterasi dilanjutkan ke epoch 2. Hasil dari W1, W2, dan W bias dipakai untuk inisialisasi pada epoch 2, dan cara perhitungan pada epoch 2 sama seperti pada epoch 1. Dapat dilihat pada epoch 2, nilai target sudah sama seperti F-net, maka iterasi dihentikan. Selanjutnya ke perhitungan Google Colab yang telah kami buat sesuai dengan data inputan Excel. Pertama, kita inisialisasikan bobot dan bias awal dengan ini sintaksnya. Bisa dilihat di layar. Lalu setelah menginisialisasi bobot dan bias awal, selanjutnya kita sintaks fungsi aktivasi untuk perseptron bipolar yang mengembalikan nilai min 1 dan 1. Bisa dilihat juga di layar. Kemudian untuk uji coba perseptron bipolar dengan sintaks sebagai berikut. Lalu untuk menghitung logika N, maka sintaks input sebagai berikut dengan nilai X1 yang pertama min 1, min 1, 1, dan 1. Untuk inputan X2 yang pertama ada min 1, 1, min 1, dan 1. Dan targetnya dengan nilai min 1, min 1, min 1, dan 1. Lalu setelah semua sudah selesai sesuai sintaks, kita run sintaksnya. Hasil iterasi ada 2 epoch dan hasil output pada epoch 2 sama dengan target sesuai dengan hasil perhitungan pada Excel. Baik, itu tadi demonstrasi metode perseptron fungsi logika N dengan inputan bipolar dari kelompok kami. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.